Ya pemirsa, wacana pelonggaran pembatasan sosial berskala besar atau PSBB mencuat setelah pandemi corona di Indonesia berlangsung 2 bulan lebih. Salah satu alasannya pelonggaran ini adalah agar roda ekonomi kembali bergerak setelah terhenti saat masa pandemi. Ya, Presiden Joko Widodo pun meminta pelonggaran PSBB dilakukan secara hati-hati, sementara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 telah merilis simulase fase pelonggaran yang kini jadi pertanyaan adalah apakah pelonggaran PSBB bisa dilakukan dalam waktu dekat ini? Kita simak laporan khas redaksi pagi berikut ini. Berdamai dengan Corona. Istilah ini ramai diperbincangkan tak hanya di Indonesia, tapi di dunia. Sejumlah negara di dunia mulai melonggarkan pembatasan social distancing setelah pandemi Corona menerpa 5 bulan lamanya. Seperti di Singapura yang mulai melonggarkan lockdown, sejumlah bisnis tertentu mulai diperbolehkan dibuka meski kasus virus corona masih ditemukan. Tak hanya Singapura, negara Rusia juga melakukan hal yang sama, yakni melonggarkan lockdown. Presiden Rusia Vladimir Putin pada Selasa 15 Mei menyatakan periode tidak bekerja berakhir dan alasannya adalah agar ekonomi kembali normal secepatnya. Rusia sendiri adalah negara urutan keempat di dunia dalam jumlah kasus corona hingga Senin 11 Mei. Kasus corona di Rusia tembus 221.000 kasus dengan lebih dari 10.000 kasus per harinya. Wacana melonggarkan pembatasan sosial masyarakat juga menjadi perbincangan di Indonesia. Alasannya pun sama, untuk menggerakkan roda perekonomian setelah berhenti saat pandemi corona. Fakta gelisahnya pelaku ekonomi mulai dari usaha kecil hingga korporasi tak bisa dipungkiri. Dalam beberapa kesempatan, pedagang-pedagang kecil mengeluh, bahkan protes. Mereka dilarang berjualan, sementara harus membayar sewa tempat dan karyawan. Menjawab kegelisahan sektor ekonomi, pemerintah pun berencana memberikan kelonggaran dalam penerapan PSBB. Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Doni Monardo mengungkapkan ada 4 fase pelonggaran PSBB. Fase pertama adalah prakondisi, yakni kajian yang melibatkan pakar dan tokoh masyarakat. Fase kedua adalah kapan waktu pelonggaran dilakukan. Fase ketiga, prioritas daerah dan sektor mana yang akan diberikan. Lalu fase keempat adalah koordinasi pusat dan daerah, yakni pelonggaran harus ada komunikasi antara pusat dan daerah. Bahwa kita harus hati-hati, kita tidak terburu-buru. Jadi ini langkah-langkah itu adalah sebuah program perencanaan agar pemerintah baik di pusat dan di daerah harus bisa memikirkan langkah-langkah antisipatif supaya kita tidak terdadak. Wacana pelonggaran PSBB ternyata menuai polemik. Ketua PB Ikatan Dokter Indonesia Idi Daeng M. Fakih meminta pemerintah tidak berpikir dulu soal mengubah kebijakan PSBB. Daeng menuturkan, kebijakan PSBB efektif menekan virus corona dan jika dilonggarkan, ditakutkan penyebaran virus corona tidak terbendung. Pengamat komunikasi politik Hamdi Muluk mengakui pelonggaran PSBB memang akan menuai polemik. Pemerintah pasti akan mengalami dilema karena memang sektor ekonomi tak bisa dikesampingkan. Pelonggaran tadi boleh dilakukan adalah untuk dalam rangka membuat ketahanan ekonomi supaya ekonomi tetap bergeliat, kita tidak terpuruk terlalu dalam dan itu tidak membuat orang semakin cemas bahwa kehidupan berhenti. Nah ini sebenarnya yang harus disampaikan pemerintah. Jadi bukan berarti menyongsong gerakan pelandaian kurva ini kita bebas merdeka suka kita, tidak. Meski pemerintah pusat membuka opsi pelonggaran PSBB, namun Presiden Joko Widodo mengingatkan kepala daerah untuk berhati-hati dalam menerapkannya.
Presiden meminta pelonggaran PSBB harus melalui kajian data di lapangan. Pelonggaran untuk PSBB agar dilakukan secara hati-hati dan tidak tergesa-gesa. Semuanya didasarkan pada data-data lapangan, pelaksanaan lapangan, sehingga keputusan itu betul-betul sebuah keputusan yang benar. Hati-hati mengenai pelonggaran PSBB. Pandemi virus corona memang memposisikan dunia dalam kondisi sulit dan dilematis. Jumlah kasus corona yang tak surut dan belum ditemukannya vaksin membuat masa pandemi semakin lama, sementara aktivitas ekonomi semakin terpukul. Tim Liputan Transmedia.